Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan kata. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terdiri dari kata-kata. Kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat, ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketepatan pilihan kata. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kata, penggunaan kata yaitu: pertama, kata yang bermakna donatif dan konotatif. Yang kedua, kata yang bermakna sama dan hampir sama. Yang ketiga, kata yang umum dan kata khusus. Yang keempat, kata yang mengalami perubahan makna. Yang kelima, kata dengan ejaan yang mirip. Yang keenam, kata ciptaan sendiri. Yang ketujuh, kata ungkapan dan kata idiom. Yang kedelapan, kata yang singkat dan tak singkat. Kata yang bermakna denotif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam wajar. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan. Dalam makna denotatif berarti memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna spiritual. Contohnya, kata makan. Dalam makna konotatif berarti untung dan pukul. Makna konotatif. Harus kita ketahui bahwa makna konotatif selalu berbeda dari zaman ke zaman sesuai dengan kondisi yang situasi tertentu. Kata bersinonim. Sinonim adalah dua kata lebih pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi berbentuk berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat tidak membosankan. Kata bermakna umum dan khusus. Kata bermakna umum mencakup kata khusus. Kata bermakna umum contohnya: ikan memiliki acuan lebih luas daripada kata muzair atau tewes. Kata bermakna khusus contohnya: gurami, lele, tawes, dan mas. Kata yang mengalami perubahan makna. Generalisasi, spesialisasi. Yang pertama, bapak, saudara, pendeta, sarjana. Kata yang bermakna mirip. Demi ketepatan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata berejaan mirip seperti bahwa, bawah, bawah, gaji, gajih, sanksi, saksi. Kata ejaan yang mirip contohnya homonim, buku, bisa, tanggal. Contohnya homofon, contohnya bank dengan bank, masa dengan masa, sanksi dengan saksi. Yang ketiga, homograf, contohnya tahu. Dan ungkapan kata atau idiom. Kata-kata yang dipakai secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan disebut idiom. Atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Contohnya keras kepala, panjang tangan, sakit kaki, bintang tulang. Kata yang singkat atau kata tak singkat. Demi ketepatan pilihan kata, sebaiknya memiliki kata atau ungkapan yang lebih singkat. Misalnya, membuat betul menjadi membetulkan. Kata baku dan tak baku.
Kata baku adalah sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan normal bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Kata tak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Dalam artian kata tak baku adalah tidak resmi. Ciri bahasa buku. Menurut Artom Meolino ada 2 ciri bahasa buku. Yang pertama, mantap. Untuk mencapai kata kemantapan perlu diusahakan penyusunan aturan bahasa yang menyangka 2 aspek. Yang pertama, bahasa menurut situasi pemakaian dan pemakaiannya. Yang kedua, bahasa menurut strukturnya sebagai sistem komunikasi cendekia. Yang kedua, bahasa Indonesia mampu harus mengungkapkan proses pemikiran yang rumit dalam berbagai bidang ilmu. Fungsi bahasa baku. Fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, fungsi kerangka acuan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.